mencocokkan apakah visi orang tersebut bisa cocok ya. Kalau nggak cocok, itu biasanya saya juga cukup pertimbangkan. Kenapa ini penting? Karena kalau orang yang biasanya punya visi pribadi tidak cocok dengan visi perusahaan, itu bisa jadi orang tersebut tidak terlalu bisa berkontribusi karena dia harus mengadjust sebetulnya lebih banyak ya dengan visi daripada perusahaan. Ada orang yang mau mengadjust, ada juga yang tidak. Tapi kembali, visi adalah suatu gambaran mental apa yang kita inginkan itu di depan, baik itu berupa personal maupun berupa institusi. Oke, kalau saya membayangkan ya, Indonesia tanpa seorang Soekarno yang mempunyai visi besar untuk memperjuangkan kemerdekaan, mungkin ya sampai hari ini negara kita belum menjadi Indonesia yang sekarang. Tetapi karena ada seorang Soekarno yang mempunyai visi yang besar ya, saya membayangkan begini Bapak, waktu Indonesia merdeka kan kira-kira tahun 20-an itu ya, dimulai gerakan-gerakan secara politik begitu kan ya. Mereka yang ada di Belanda, belajar di Belanda, kemudian membuat gerakan politik, kemudian mereka tahun 1928 itu lahir kan, Budi Utomo, setelah itu mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Wah, kalau saya bayangin tahun 28 ya, kalau sekarang kan gampang ya, ngontak orang itu bisa pakai WA, bisa pakai telepon gitu kan, email, komunikasi begitu lancar. Tapi bisa dibayangkan nggak, tahun 28, itu ngirim surat, kemudian mereka juga harus mengorganize ya. Itu Indonesia itu begitu besar ya. Hari ini saya sedang berada di Pulau Kalimantan, di Samarinda hari ini. Saya berjalan dari Bandung ke Samarinda naik pesawat aja lama ya. Artinya saya harus berhenti dulu di Balikpapan, saya dari Balikpapan harus pergi ke Samarinda dengan mobil. Di zaman yang begini modern, ini tetap journey-nya itu cukup panjang ya, dan harus melewati beberapa alat transportasi. Tapi bisa nggak dibayangkan ya, tahun 28, orang-orang dari Sumatera, orang dari Kalimantan, orang dari Sulawesi, orang dari Jawa, Ambon, itu berkumpul di Jakarta dan mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Itu buat saya ya, ketika saya melihat perjalanan bangsa ini besar sekali menurut saya effortnya, dan itu hanya bisa digerakkan oleh orang-orang yang punya visi ya, yang punya kemampuan untuk organize, tapi visi ini sepertinya menular kepada para pemuda sehingga mereka bisa untuk berkumpul di Jakarta, dan setelah itu mereka melakukan persiapan dan seterusnya sampai tahun 45 kita bisa merdeka. Soekarno adalah salah satu contoh ya bagaimana satu visi itu dia jelas sekali, dia punya journey, kemudian dia punya destination. Ya mungkin destination-nya waktu itu dia belum mau jadi presiden kali ya, ini dugaan saya ya. Tapi dia mau memerdekakan bangsa kita ya. Nah, setelah itu barulah kemudian beliau juga sebagai proklamator dan menjadikan dirinya sebagai presiden ya. Ini gambaran satu visi itu adalah ada journey dan kemudian ada destination yang jelas ya. Saya rasa tahun 28 sampai tahun 45 ya itu perjalanan yang cukup panjang, tetapi visi itu bisa diwujudkan. Ini yang sering kita juga katakan ya, bahwa vision itu adalah what you see and imagine, dan mission adalah how to get it and bring it to others. Nanti yang bagian misi mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut, karena hari ini saya hanya akan berkonsentrasi atau kita diskusikan apa itu visi dan why it's important ya. Simon Sinek mengatakan bahwa belum kita mempunyai visi, kita harus bisa menjelaskan kenapa kita harus mempunyai visi. Tadi saya sudah jelaskan ya, kalau enggak kita kayak orang naik bus, larinya kemana atau jalannya kemana, tujuannya kemana, itu akan tidak jelas kalau kita tidak mempunyai visi, terutama bagi kita yang harus membawa secara organisasi atau institusi ya. Kalau personal, saya ada sedikit perdebatan di dalam diri saya. Kalau personal, sebenarnya sah-sah saja kan orang tidak punya visi. Artinya ya udah, hidup gua ngeflow aja, ya ntar gimana nanti gitu kan ya. Mungkin saya bisa bilang bahwa itu sedikit fatalisme, tetapi itu kan berupa satu pilihan. Mungkin ada orang yang memang pengen hidupnya model seperti itu, tetapi orang-orang seperti ini, kalau saya bilang misalnya sekarang 2022, kemudian nanti kalau ditanya 2027 dia tidak ada perubahan, hidupnya masih seperti itu tidak aneh gitu. Kenapa? Karena memang hidupnya ya udah just ngeflow. Tapi itu juga menurut saya bukan sesuatu yang salah ya.
Artinya memang kalau visi pribadi itu bisa sajalah orang itu ya udah bukan tanpa tujuan ya, it's different ya, tapi dia ke depan pengen apa, 5 tahun lagi dia mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa, memang dia tidak ingin terlalu memvisualisasi atau mengimajinasikan, ya boleh-boleh saja. Tetapi mungkin kalau nanti yang bersangkutan itu end up as it is gitu kan ya, ya karena itu merupakan satu pilihan. Nah, tetapi kalau kita sebagai institusi menurut saya itu nggak bisa ya, karena gini, kalau institusi tanpa visi itu akan mempengaruhi banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya. Ketika satu institusi nggak punya visi yang jelas, itu akan berakibat kepada karyawan, berakibat bagaimana mereka bekerja, dan seterusnya ya. Karena ketika kita punya visi, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, masalah fokus. Ya, ini untuk perusahaan ya. Kita harus ada fokusnya gitu. Ya, kemana dan apa yang mau dilakukan. Harus fokus. Yang kedua, pasti harus ada disiplin untuk mencapai hal tersebut. Yang ketiga, harus ada, kita menyebutnya itu adalah keep on improving ya. Ibu Susan nih yang selalu mengatakan ada gugus kendali mutu dan lain sebagainya ya. Terus kita kaizen ya, terus memperbaiki diri supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Yang keempat, kita punya target atau planning ya terhadap target-target yang harus dicapai. Jadi kalau di perusahaan itu menurut saya visi ini menjadi sangat penting, karena dari satu visi itu akan membuat harus planningnya seperti apa, kemudian menghitung sumber daya seperti apa supaya perusahaan kita ini misalnya 3 tahun mendatang bisa seperti apa ya, yang seperti kita visikan itu, atau 10 tahun mendatang akan menjadi seperti apa. Banyak orang perusahaannya pengen menjadi perusahaan nomor 1. Misalnya saja perusahaan nomor 1 di Bandung ya, kalau punya visi seperti itu, di dalam 5 tahun ke depan. Nah, untuk membreakdown supaya kita bisa menjadi misalnya perusahaan apa ya, perusahaan transportasi nomor 1 misalnya di Bandung. Nah, ketika kita melakukan visi itu ya 10 tahun ke depan misalnya. Nah, ini kan perlu ada planningnya, perlu ada perencanaan tenaga kerja, bagaimana kita akan melakukan dan seterusnya. Itu tuh harus clear ya, supaya visi tersebut bisa dicapai. Tanpa itu kan ya udahlah nggak apa-apa, pokoknya saya punya misalnya perusahaan transportasi 10 tahun lagi mau jadi apa ya nggak apa-apa gitu kan, ya sejadinya aja. Nah kalau kayak gitu kan itu akan, saya rasa kalau orang bekerja di tempat yang perusahaannya ya 10 tahun lagi perusahaan ini sejadinya apa, cukup mengkhawatirkan bukan? Baik, ini saya mengambil satu dari Simon Sinek ya. Ada 3 hal menurut Simon Sinek itu yang harus kita lakukan supaya kita tahu bahwa vision statement-nya itu harus melalui 3 tes ini ya. Kalau 3 tes ini bisa dilalui ya, maka vision statement-nya itu atau visi tersebut benar. Ini bukan kata saya ya, tapi kata Simon Sinek. Yang pertama adalah resilience. Resilience itu artinya tidak dipengaruhi oleh keadaan politik, keadaan ekonomi, ya, lalu teknologi ya, dan budaya. Jadi resilience itu sesuatu yang sangat adaptif, ya tidak mempunyai constraint ya. Sehingga kalau kita mempunyai visi yang bisa melalui hal ini, contoh misalnya, kalau saya membuat satu vision statement, saya ingin membuat perusahaan teknologi yang terbesar di Indonesia. Visi kan? Tetapi apakah itu resilience? Belum tentu, karena ketika teknologinya berubah, itu juga akan berubah. Nah, menurut Simon Sinek, tes yang pertama kalau kita mau mempunyai visi ya, itu harus resilience. Yang kedua adalah sifatnya harus inklusif. Apa artinya inklusif di sini? Inklusif artinya adalah kita bisa mengundang orang untuk bersama-sama berpartisipasi di dalam visi tersebut. Kalau seandainya saya mempunyai visi seperti tadi ya, atau diubah sedikit, saya ingin mempunyai perusahaan web yang paling bagus se-Bandung gitu ya. Kalau yang sifat non-inklusif ya, itu kan hanya terbatas kepada orang-orang yang sebenarnya berminat kepada masalah web, ya. Tetapi mungkin mereka yang bergerak di bidang hukum, mereka bergerak di bidang pendidikan dan seterusnya, mungkin saja mereka itu tidak menjadi bagian daripada visi tersebut. Nah, visi harus inklusif,
ya, artinya mengundang sebanyak orang, mungkin orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai budaya dan seterusnya itu untuk bisa berpartisipasi. Dan yang ketiga itu harus bisa serving others. Ya, Simon Sinek itu mencontohkan orang yang suka jualan, maaf ya, jangan tersinggung kalau di sini ada yang jualan asuransi. Ya. Kata dia itu begini, kalau ada orang yang jualan asuransi, ya, kemudian dia lebih mementingkan dia punya commission atau dia punya bonus daripada dia mementingkan benefit untuk klien, maka itu bukan merupakan satu visi, ya, bukan merupakan sesuatu yang baik, ya. Artinya di dalam kita menentukan visi, kita harus memikirkan kalaupun ada orang yang harus menghasilkan sesuatu atau si produser kepada klien gitu ya, ataupun di dalam hal kita melakukan bisnis itu tetap yang diutamakan itu adalah masalah customer ya atau orang lain, bukan untuk perusahaan itu sendiri. Nah, kalau 3 tes ini bisa dilalui, maka menurut Simon Sinek that's a good vision. Ya. Nah, berikutnya saya mengutip dari bukunya Andy Stanley ya. Andy Stanley selain tadi membuat buku Visioneering, dia juga membuat buku How to Make Your Vision Stick. Oke, sekarang saya berbicara kalau kita posisinya adalah sebagai pimpinan, sebagai owner daripada perusahaan ya, atau orang-orang yang punya leader lah ya, menjadi orang yang mempengaruhi orang lain begitu. Nah, ini penting sekali kalau kita tadi udah punya vision, maka sekarang yang kedua adalah bagaimana membuat visi tersebut itu stick. Karena kalau enggak, bisa menjadi begini ya, kita banyak sekali masuk ke perusahaan, ke sekolah gitu, atau kemana saja itu ada visi dan misi sekolah misalnya, lalu hanya menjadi dicantum saja, tetapi itu tidak dihidupin. Kenapa tidak dihidupin? Karena orang yang tergabung di dalam institusi juga nggak tahu gitu kan ya, apa sih visinya, atau mereka mungkin tahu sedikit, tetapi itu tidak stick di dalam mereka punya pemikiran, sehingga itu tidak bisa dieksekusi. Dan kalau tidak dieksekusi, maka tulisan mengenai visi dan misi itu hanya akan menjadi gantungan yang indah, bacaan yang luar biasa. Mungkin ketika ada petugas yang datang, Anda punya visi dan misi? Punya gitu kan ya, dicantum aja, tapi itu tidak dilakukan ya. Nah, ini menurut Andy Stanley ada 5 hal ya yang harus kita lakukan supaya visi dan misi itu bisa menjadi stick di dalam diri orang-orang yang ada di institusi ya. Kalau udah stick maka itu bisa dieksekusi ya. Yang pertama adalah visinya itu harus simple. Jadi jangan panjang-panjang ya. Misalnya, ini contoh biar pendek gitu ya, menjadikan sekolah sebagai rumah kedua. Cukup pendek, simple ya. Atau saya berbagi sedikit ya, mengenai visi saya di Temasek. Waktu saya umur 23 tahun, waktu itu saya sakit, sehingga ujian tesis saya tertunda sebetulnya. Nah, waktu tertunda itu, saya waktu itu sakit cacar ya, jadi saya berdoa kepada Tuhan. Waktu itu saya juga heran sekali ya, kenapa doa saya itu adalah, satu kali kata saya itu sebelum umur saya 40 tahun, saya mau membuka sekolah. Kalau dilihat pada saat itu ya, Ibu Bapak ya, saya itu lahir dari keluarga yang boleh dibilang miskin lah. Ya, kita ini nggak punya rumah, nggak punya apa-apa ya. Jadi waktu itu memang keadaan ayah saya itu sedang bangkrut sekali, sampai kami itu sebenarnya rumahnya pun ngontrak gitu ya. Tahun 90-an itu adalah keadaannya itu cukup buruk gitu kan. Nah, doa itu kemudian umur saya 23, ya setelah itu saya bekerja dan setelah itu saya sempat berada di luar negeri 6-7 tahun begitu. Nah, waktu 2005 akhir itu, ya tapi sepanjang perjalanan dari umur 23 sampai umur saya 37 waktu itu, 15 tahun itu tuh secara, ya waktu itu saya belum mengerti juga ya, ini kok gimana sih visinya dan seterusnya gitu ya. Tapi selama 15 tahun itu, ya tentu ini ada campur tangan ilahi ya. Saya diberikan banyak kesempatan untuk berkecimpung juga di bidang pendidikan, walaupun latar belakang saya adalah seorang industrial engineer. Nah, tapi waktu Desember 2005 ya, visi itu tuh kembali ya. Waktu itu sih lebih clear. Kalau 23 kan umurnya cuman saya bilang, oh saya itu mau punya sekolah. Sekarang sekolahnya model apa?
saya melihat ada banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk bisa go internasional. Jadi visi saya adalah saya mau menjadikan sekolah saya supaya anak-anak itu ada yang go internasional. Ya, bisa pergi ke luar negeri, bisa lebih cepat, lebih murah, ya. Dan orang Indonesia ya harus go internasional. That's my vision. Oleh sebab itu, saya tidak melihat latar belakang anak model apapun waktu pertama kali sekolah saya buka, saya terima. Karena visi saya adalah menjadikan anak-anak saya itu go internasional. Simple ya, tapi waktu menjalaninya menjadi tidak simple, Ibu Bapak. Ya, jadi state your vision simply. Saya mungkin mengambil contoh, ini sama sekali bukan lagi mau ini ya pamer atau apa ya, jangan salah mengerti. Saya cuma ingin mencontohkan. Saya mau menjadikan murid saya itu go international. Dan ya saya bersyukur ya sekarang ya murid saya ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di macam-macam tempat ya di berbagai negara. Tapi itu pun belum komplit ya. Nah sekarang cast your vision convincingly. Ini juga cukup ini ya membuat kita harus bagaimana ketika kita menawarkan itu tuh harus meyakinkan gitu ya. Kalau dari apa yang saya alamin, saya yang saya memang kemudian membuat itu tuh saya bekerja sama dengan cukup banyak institusi di luar negeri ya. Nah itu tuh di casting ya, orang tuh ketika melihat bahwa kita bukan cuma punya visi, tetapi kita juga memang melakukan itu menjadi bagian-bagian yang offered ya kepada orang. Dan ketika kita memberitahu kepada orang, kita memberitahunya dengan jelas ya, dan purpose-nya apa gitu kan. Nah saya mungkin agak balik sekali ya ini ya. Nah ini harus tadi ya, yang vision itu harus powered by purpose ya, harus clear ya. Kemudian harus sampai pada akhirnya. Lalu purpose itu juga punya price, dan itu price-nya waktu itu saya bayar itu bagaimana kita punya visi ya. Itu tuh saya ingat sekali di awal-awal tuh saya harus bekerja 18 jam satu hari itu non-stop gitu kan. Hanya untuk meyakinkan bahwa visi ini tuh harus bisa dijalankan ya, karena ketika dijalankan saya harus prepare the team, saya harus prepare the kurikulum, prepare the system and everything ya. Itu ada price-nya gitu kan. Tapi dengan tujuan yang jelas juga kita akan bisa memberikan arti ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kita harus terus-menerus mengulang ya. Kita punya visi itu secara terus-menerus. Setelah itu juga kalau ada hal-hal yang kecil ya yang kita bisa rayakan begitu, itu penting sekali ya. Saya senang sekali bekerja sama dengan Dr. Phillips ya, karena celebration-nya ketika ada siswa kita, dia mengingatkan gitu ya, seperti hari ini beliau mengingatkan ada dua siswa kami yang diterima di jurusan tertentu gitu ya. Dan ini celebration-nya itu ketika kita melihat bahwa visi itu kita celebrate ya, itu membuat kita itu makin ya yakin bahwa this is the right vision to do gitu kan. Ya, kemudian kita juga perlu mengembrace the vision personally. Artinya kita perlu menghidupi visi itu secara pribadi. Ya. Karena saya di bidang pendidikan, yaitu tadi ya saya harus terus belajar, selain saya mesti menjadikan murid-murid saya internasional, I myself also have to go international. Walaupun sampai hari ini saya juga sedang belajar ya, Ibu Bapak. Nah, satu yang terakhir, yang slide terakhir ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa vision itu harus selalu bergandengan dengan purpose ya. Dan ini yang menurut saya yang menjadi satu engine penggerak ya untuk satu vision adalah determined to serve others. If you don't plan to serve others, you don't need a purpose. Kalau kita memang ingin melayani orang lain ya, baru kita itu bisa mendapatkan meaning daripada purpose. Kalau enggak, kalau kita tidak ingin melayani orang lain tapi ingin hanya melayani diri sendiri, maka sebenarnya kita tidak memerlukan tujuan atau purpose. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehat.